Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih sehat aja ya kan? Dan seperti hari Jumat biasanya, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Xiao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 141. Yang mana pada Perfect World episode 141 ini menceritakan Xiao yang merasa dirinya ditipu oleh Ji Daolin, sang guru barunya tersebut, yang ternyata mempunyai reputasi buruk di alam atas. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya? Jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Setelah sumpah setia yang diucapkan Xiao kemarin, di sini dia tak menyangka jika Ji Daolin akan menggunakan darah Xiao juga sebagai tanda jiwa agar Xiao tak berkhianat. Namun meskipun Xiao tetap setia, jika suatu saat Xiao tak bisa dihormati dunia, maka Ji Daolin ini tetap akan mengusir Xiao. Di sini Xiao pun bertanya siapa nama guru barunya tersebut, dan dia menjawab jika namanya adalah Ji Daolin. Kemudian Ji Daolin bertanya balik, apakah Xiao pernah mendengar namanya di alam atas ini? Namun meskipun sudah agak lama Xiao berada di alam atas, di sini Xiao belum pernah mendengar nama tersebut. Dan Xiao hanya mengarang jawaban dengan berkata jika dirinya sangat mengagumi Ji Daolin sejak lama. Melihat respon Ji Daolin yang aneh mendengar jawaban Xiao tersebut, di sini pun Xiao curiga jika ada yang aneh dengan identitas Pak Tua itu. Ji Daolin pun mengajak Xiao masuk ke dalam dojonya, yang mana setelah melihat dari depan, Xiao langsung bertanya sebesar apa dojo mereka tersebut. Namun Ji Daolin hanya menjawab jika besarnya dojo ini tergantung sebesar apa hati Xiao. Di sini Xiao pun menjawab bagaimana jika hatinya sedang marah. Dan Ji Daolin menjawab jika dojo tersebut bisa menelan langit dan bumi dengan kemarahan tersebut. Kemudian Ji Daolin ini mengajak Xiao menuju pojok dojo, namun di sini Xiao merasa ada yang tak beres. Karena sudah lama sekali mereka terbang, namun belum juga menemukan ujung dojo ini. Ji Daolin pun menjawab jika tadi dirinya memberitahu seberapa besar dojo ini tergantung sebesar apa juga hati Xiao. Yang mana hal itu membuat Xiao sadar jika keseluruhan dojo hanyalah terdiri dari satu gerbang itu saja. Di sini Ji Daolin pun membenarkan hal tersebut, yang mana anggap saja jika 3000 negara adalah halaman belakang dojo mereka tersebut. Di sini Xiao pun mengira jika dojo tersebut masih berada di Akademi Tianqian, yang mana hal itu membuat Ji Daolin menjelaskan jika dojo Supreme ini bukanlah berada di Akademi Tianqian seperti perkiraan Xiao. Dan dojo ini tak akan pernah bisa dimiliki oleh Akademi Tianqian karena menurut Ji Daolin dojo ini lebih hebat dari akademi tersebut. Dan dia juga memperingatkan bahwa Xiao sekarang adalah penerus satu-satunya dari dojo tertinggi tersebut. Merasa dirinya ditipu, Xiao pun berusaha meninggalkan tempat itu karena bisa-bisanya Xiao yang terkenal ditipu oleh Pak Tua tersebut. Melihat Xiao yang berusaha pergi ini, di sini Ji Daolin berlagak bahwa dojonya ini seperti tak membutuhkan Xiao. Namun karena Xiao tetap kekeh dengan pendiriannya, membuat Ji Daolin akhirnya mengejar Xiao dan merayu Xiao dengan berkata jika dojo ini adalah pemimpin tertinggi di alam atas, bahkan lebih kuat dari faksi manapun. Serta hanya ada satu murid di setiap generasi, dan Xiao yang adalah murid satu-satunya di tempat itu akan lebih baik daripada harus pergi ke Akademi Tianqian. Mendengar hal tersebut, Xiao pun kaget karena berarti hanya ada 2 orang di dalam sekte sebesar ini. Namun Xiao tak akan percaya Ji Daolin begitu saja. Bahkan Xiao menganggap Ji Daolin ini seperti kuil immortal yang selalu menipu. Mendengar hal tersebut, raut wajah Ji Daolin berubah karena merasa bahwa dojo Supreme ini tak akan sama dengan kuil immortal. Apalagi setiap murid dari dojo Supreme ini akan selalu dibunuh setiap kali bertemu dengan kuil immortal. Mendengar hal tersebut, Xiao pun merasa bahwa itu seperti nasibnya. Dan Xiao sangat ingin membunuh setiap murid kuil immortal jika bertemu dengan mereka. Mendengar itu, Ji Daolin merasa mereka ini cocok, bahkan dia berjanji akan mengajar Xiao semua hal yang sudah dia pelajari selama hidupnya. Mendengar itu pula, Xiao pun meminta Ji Daolin ini menjawab tentang jalan kultivasi Xiao. Dengan cepat pula pun Ji Daolin bertanya apa yang ingin Xiao tanyakan setelah menyadari bahwa tugas guru adalah menasehati, mengajari, dan menghapus keraguan pada muridnya. Di sini Xiao pun menanyakan apakah ada reinkarnasi di dunia ini setelah Xiao teringat dengan peti perunggu 9 naga yang dia lihat kemarin. Dan Ji Daolin pun menjawab jika reinkarnasi memang ada, karena tak ada seorang pun di dunia ini yang bisa hidup selamanya. Namun bisa saja seorang tidak bereinkarnasi, dan mungkin juga ada peristiwa reinkarnasi di masa lalu. Mendengar itu Xiao terlihat bingung karena jawaban kontradiktif tersebut.
Namun karena jika menjelaskan butuh waktu yang lama, maka di sini Qin Daolin ini berkata jika tidak ada reinkarnasi manusia di dunia ini di masa sekarang. Xiao pun menimpali jika era immortal abadi berbicara tentang jalan immortal dan mencari metode keabadian. Sedangkan hidup ini adalah jalan dewa yang membuat ada yang lemah dan kuat. Namun di sini Qin Daolin pun hanya menjawab jika segala sesuatu mengarah pada tujuan yang sama tanpa memandang tinggi atau rendahnya. Dan metode apapun yang Xiao gunakan pada intinya adalah untuk meningkatkan kultivasi. Dan di masa depan pasti akan ada kekacauan besar. Xiao pun langsung bertanya di manakah kekacauan akan terjadi. Namun Qin Daolin hanya menjawab jika kekacauan itu akan datang namun sangat jauh tempatnya. Mendengar hal tersebut pun Xiao ini tampak sangat bingung dengan arti semua itu. Sementara di aula Akademi Tianxian, terlihat dekan Akademi Tianxian yang sedang membicarakan Qin Daolin ini yang merebut murid Akademi Tianxian yang baru yaitu Xiao. Namun beliau juga berpikir bisa juga itu bukan dirinya. Kemudian di sini master lain langsung meminta dekan tua bertanya langsung saja daripada harus terus berspekulasi. Sementara itu Qin Daolin ini langsung mengajak Xiao pindah tempat untuk berlatih metode milik Qin Daolin ini. Setelah mereka berdua ini pergi, tak lama kemudian dekan tua dan master tadi datang ke Dojo Supreme yang terlihat hanya reruntuhan tersebut. Dan meskipun Qin Daolin ini punya reputasi buruk, namun menurut Master Akademi, nampaknya kultivasi Qin Daolin ini telah meningkat pesat lagi. Karena bisa menyadari kedatangan mereka berdua dan lari lebih awal. Namun pada akhirnya dekan tua pun meminta untuk merelakan Xiao saja karena mereka masih punya Wu Feng dan Jing Yi. Sementara itu, Xiao dan Qin Daolin ini sudah sampai di gurun pasir dataran Heavenly Immortal. Sambil melatih Xiao, Qin Daolin ini berkata jika dirinya punya 9 kemampuan ilahi dan 5 metode nirvana. Bahkan dia juga mempunyai cara tak terkalahkan untuk menaklukkan 3000 negara bagian, termasuk juga teknik rahasia dari berbagai faksi di Akademi Tianxian. Dan di sini dia bertanya apa yang Xiao ingin pelajari dari semua itu. Namun di sini Xiao malah bertanya kapan dirinya bisa ke kolam peri dan melihat teratai suci petaka. Mendengar itu Qin Daolin ini sedikit gemes karena Xiao ini tak berpikir untuk berlatih teknik ilahi dan malah hanya memikirkan wanita saja. Di sini akhirnya Xiao berkata bahwa dia ingin mempelajari Dao. Yang mana karena hal tersebut Qin Daolin ingin mengajari Xiao 89 keterampilan surgawi karena merasa Xiao berpandangan luas. Sementara itu di tempat lain terlihat orang yang sedang membicarakan bahwa rumornya ada sebuah gunung yang berjalan di gurun pasir dan mereka merasa bahwa dewa gunung telah muncul. Namun ternyata itu adalah Xiao yang sedang mengangkat gunung karena sedang berlatih teknik yang diajarkan Qin Daolin ini. Dan meskipun itu terlihat seperti latihan berat, namun sebenarnya latihan itu berfungsi untuk menyatukan tubuh fisik dan jiwa. Serta bagi Qin Daolin, Xiao berhasil mencapai tahap awal dari 89 keterampilan surgawi saat Xiao sampai pada titik di mana tidak bisa membedakan satu sama lain. Namun menurut Xiao itu bukanlah teknik 89 keterampilan surgawi dan hanya latihan memindahkan gunung saja. Xiao pun sangat kesal karena tak ada waktu istirahat sama sekali. Yang mana di sini Xiao langsung saja melempar gunung itu karena hal tersebut. Di sini Xiao pun berusaha kembali ke gerbang Dojo Supreme, namun tak seperti sebelumnya karena gerbang ini sekarang hanya berbentuk reruntuhan yang rusak, yang mana di sini Xiao menganggap bahwa bagian dojo pun palsu. Tak lama kemudian Xiao mendengar 3 murid dari Akademi Tianxian yang sedang ke situ untuk melihat Dojo Supreme tersebut, yang mana mereka adalah Jing Xiaoru, Lu Ming, dan Senior Liu. Jing Xiaoru yang melihat reruntuhan Dojo Supreme zaman kuno itu yakin jika tampaknya tempat itu dulunya pasti sangat megah, karena sampai sekarang saja masih mempunyai rune yang kuat dan masih hidup. Namun Lu Ming menjelaskan jika tempat itu tak seperti apa yang Xiaoru pikirkan karena tempat itu sejak dulu memiliki reputasi yang buruk. Bahkan menurut Senior Liu, penguasa dojo di situ seperti tikus pengemis karena penguasa dojo itu menindas semua orang di dunia dan meneror orang-orang. Xiao yang nguping pun sadar jika mereka ini sedang membicarakan Qin Daolin ini. Senior Liu pun melanjutkan jika orang itu telah bergabung lebih dari belasan aliran Dao kuno dan dia mencuri harta milik gurunya. Namun dia tak pernah sekalipun bergabung dengan Akademi Tianxian. Di sini Lu Ming juga memberi jika gerbang di depan mereka adalah hasil curian dari Akademi Keberuntungan Alami. Bahkan orang yang mereka maksud juga mencuri menara pengawal milik Clan Celestial serta mencuri gunting parfonik. Kemudian berencana memotong bulunya untuk membuat kipas. Xiao yang mendengar pun terkejut karena ternyata Qin Daolin ini sangat kriminal saat muda.
Senior Liu juga memberitahu jika orang yang dia maksud hampir menculik cicit perempuan dekan Akademi Tianxian terdahulu. Namun karena kejahatannya, musuh Kual datang menyerang saat baru penobatan warisan aliran Dao yang membuat seluruh sekte hancur dan hanya dia yang kabur sendiri. Setelah itu Xiao baru tahu alasan kenapa Ji Daolin begitu membenci kuil immortal setelah Lu Ming menceritakan jika kabarnya orang kuno di kuil immortal yang terbangun dari tidur zaman kuno mengundang beberapa tokoh tertinggi lainnya untuk bergabung dalam pengepungan. Xiao pun masih penasaran dengan bagaimana cerita selanjutnya. Dan Lu Ming pun melanjutkan bahwa ribuan tahun setelah itu Ji Daolin muncul lagi di sini, bahkan menipu dua orang bodoh untuk menjadi muridnya. Namun beberapa hari kemudian mereka dibubarkan oleh murid dari berbagai faksi. Dan karena hal itulah juga menjadi alasan gerbang ini sudah melemah sejak lama dan mungkin hanya orang bodoh yang bersedia bergabung. Senior Liu pun tampak menertawakan orang bodoh seperti apa karena bisa tertipu oleh gerbang gunung rusak itu. Namun Xiao yang merasa tersinggung langsung muncul dan bertanya siapa yang mereka bicarakan. Lu Ming pun berkata jika mereka hanya ngobrol saja tanpa ingin menyinggung siapapun. Namun tetap saja di sini Xiao ini merasa tersinggung karena orang bodoh yang mereka bicarakan adalah Xiao, sang senior besar dari Dojo Supreme. Dan di sini Xiao berkata jika mereka akan tahu siapa yang bodoh sebenarnya. Mendengar itu Lu Ming yang jengkel langsung saja menyerang Xiao. Namun dengan sangat santainya Xiao ini melayani Lu Ming tersebut. Tak lama kemudian senior Liu ini langsung menyerang dengan pohon wilau. Yang mana hal itu membuat Xiao terkejut karena pemuda tersebut mempunyai esensi pohon wilau. Melihat itu Lu Ming langsung mengeluarkan teknik rusanya, namun Xiao masih dengan tenang menghadapinya. Bahkan dengan paksa, Xiao pun mengambil tanduk di kepala Lu Ming ini. Sementara Xiao melepaskan senior Liu ini karena dia berasal dari klan yang sama dengan Dewa Wilau. Saat mereka berdua lari di sini Xiao berpesan agar mereka memberitahu semua orang bahwa penerus Dojo Supreme telah muncul. Dan Xiao akan menunggu mereka semua di tempat itu bagi siapapun yang ingin mencari masalah. Setelah itu sambil masak tanduk rusa tadi, di sini Xiao bertanya kepada Ji Daolin berapa banyak hal yang Ji Daolin sembunyikan dari Xiao ini. Namun di sini Ji Daolin ini berkata jika tak ada satupun yang dia sembunyikan dari Xiao ini. Setelah itu Xiao merasa kesal karena Ji Daolin ini mencicipi masakan Xiao tadi, namun tak menyisakan sedikit pun untuk Xiao. Tapi dengan cepat Ji Daolin ini mengeluarkan sebuah token untuk membayar semua makanan Xiao tersebut. Yang mana token itu bisa Xiao gunakan untuk bebas keluar masuk ke dalam Akademi Tianxian, bahkan masuk ke dalam kolam peri. Xiao pun tak percaya jika dengan menggunakan benda tersebut dirinya bisa mandi di kolam peri tanpa diusir. Namun Ji Daolin ini meminta Xiao untuk mencobanya sendiri karena mungkin Xiao bisa bertemu 10 kecantikan di sana. Dengan cepat Xiao pun datang ke Akademi Tianxian yang mana di depan gerbang tampak dijaga oleh 2 orang. Namun seketika mereka mempersilahkan Xiao masuk setelah melihat token tadi. Bahkan tak hanya itu saja, karena Xiao dapat dengan mudah masuk ke dalam kolam peri, yang mana hal itu membuat Xiao percaya bahwa Pak Tua tadi tak menipunya. Dan pada Perfect World episode 142, Xiao akan mandi di kolam tersebut bersamaan dengan mandinya Jingyi. Yang mana hal tersebut membuat Jingyi marah dan terjadi perselisihan di antara mereka. Dan itulah guys, alur cerita Perfect World episode 141 ini. Kalau Mimin sih kok malah fokus ke dekan tua Akademi Tianxian, yang kalau Mimin lihat-lihat kok kayak Tenghuayuan musuh Wang Lin ya. Dan apakah Jingyi akan tahu jika Xiao tersebut adalah suaminya dari alam bawah? Kita tunggu saja di Perfect World episode 142 minggu depan. Akhir kata, tetap bersyukur atas nikmat hari ini dan see you next epic draw.